Matnul ghayati wat taqribi ta'liful allamati al-qadi Abi Syuja'in Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun ay hadza faslun, ay artinya hadza bermula ini, faslun yaitu satu pasal. Wa arkanus sholati 18 ruknan. Wa arkanus sholati bermula beberapa rukunnya solat, 18 yaitu 18 ruknan berupa rukunnya. Penjelasan lafadz wa arkanus sholati, wawunya wawul istinafi, wawu awalan yang tidak diartikan. Arkanunya menjadi mudhaf, as-sholati mudhafun ilaih. Kemudian idhofah ini menjadi mubtada fi mahalli raf'in, berarti arkanunya marfu'. Kemudian as-sholati karena mudhafun ilaih maka dibaca majrur. 18 menjadi adad murakkab, kedudukannya menjadi khobar. Karena setiap adad murakkab mulai dari yang 11 hingga 19 itu mabniun alal fathi. Jadi enggak boleh baca 18 atau 18 enggak boleh. Karena adat murakkab sekali lagi harus mabniun alal fathi, mabni fathah. Tapi dia punya mahal, punya tempat kedudukan, yaitu mahalnya rafa' karena menjadi khobarnya arkanus sholati. Ruknan menjadi tamyiz, harus mansubun. Saya ulang. Wa arkanus sholati bermula beberapa rukunnya solat, 18 yaitu 18 ruknan berupa rukunnya. Kalau orang Jawa apa nih, itu kan. Kalau orang Sunda naona atau apa nih. Kalau metode al-mu'allim langsung berupa ruknan, berupa rukunnya. An-niyatu wujudnya niat. Ini menjadi apa? Batal. Batal di dalam metode al-mu'allim dikasih perabot makna wujudnya. An-niyatu wujudnya niat. Wal qiyamu ma'al qudrati, dan wujudnya berdiri ma'al qudrati beserta adanya kemampuan. Kalau enggak mampu berdiri ya enggak, ya. Ini ma'al qudrati, ini adalah syaratnya harus ada kemampuan untuk berdiri. Wa takbiratul ihrami, dan wujudnya tahbiratul ikram. Takbiratul ihram, yaitu kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir maka diharamkan melakukan perbuatan yang bisa membatalkan sholat, seperti makan minum, gerak-gerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Makanya disebut takbiratul ihram, yaitu takbir untuk mengharamkan segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Wa qiraatul fatihati, dan wujudnya membaca surat al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun, dan dengan bismillahirrahmanirrahim ayatun yaitu satu ayat minha daripada surat al-fatihah. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i, maka basmalah itu ayat yang pertama. Karena basmalah ayat yang pertama, nanti cara baca fatihahnya di saat ayat yang ke-7 jangan diputus, kalau bisa jangan diputus, jangan waqaf. Tetapi tahan nafas, lanjut gitu ya. Dari mana itu? Dari suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini satu nafas. Kalau memang basmalahnya ayat yang pertama. Ya, karena Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi kalau seandainya misalnya di wakaf bagaimana? Ya enggak apa-apa, cuma kurang afdol bagi mazhab Syafi'i. Kalau seandainya wakaf dan nafas, contoh Suratal ladzina an'amta alaihim, berhenti nafas. Kemudian tarik nafas lagi.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kurang bagus. Makanya saat mau membaca suratul itu tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Kemudian warruku'u dan wujudnya ruku'. Wattuma'ninatu fihi dan wujudnya tuma'ninah, tenang, anteng, sejenak fihi di dalam dia ruku'. Warraf'u dan wujudnya mengangkat. Wal i'tidalu dan wujudnya i'tidal tegak. Ini jadi satu ini. Warrafu wal i'tidalu. Kan kalau ingin tegak kan harus diangkat dulu. Makanya warrafu dan wujudnya mengangkat tubuh dari ruku' menuju ke tegak wal i'tidal. Wa tuma'ninatu fihi dan wujudnya tenang, anteng fihi di dalamnya dia i'tidal. Wa sujudu dan wujudnya sujud. Wa tuma'ninatu fihi dan wujudnya tenang fihi di dalam dia sujud. Wal julusu dan wujudnya duduk baina sajdataini di antara dua sujud. Wat tuma'ninatu fihi dan wujudnya tenang, anteng fihi di dalam dia julus baina sajdataini. Wal julusu dan wujudnya duduk al akhiru yang akhir. Jadi duduk akhir, kalau duduk tasyahud awal sunnah ya. Wat tasyahudu dan wujudnya membaca tasyahud. Fihi di dalam dia julus al-akhir. Tasawuf ini maksudnya ya plus tahiyatnya ya, bukan hanya tasawuf saja. Kan mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian ada tasyahudnya yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Saat illallah tangannya langsung mengacung ya, telunjuk jarinya illallah gitu. Enggak usah digerak-gerakkan. Nggak usah digerak-gerak, jadi asyhadu an la ilaha illallah gitu aja. Sekali ngacung itu sampai salam. Wa sholatu dan wujudnya membaca sholawat. Ya, ingat ya, sholawat itu kan orang Indonesia selalu menggunakan sigot jamak, padahal mufradnya as-sholatu. Jadi sholat itu ada dua, ada yang kepada Allah, ada yang kepada Rasulullah. As-sholatu dan wujudnya membaca sholawat, gampangannya dalam bahasa Indonesia digunakan makna jamak sholawat gitu. Ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalamnya dia tasyahud al-julusul akhir, fihi kembali kepada al-julusul akhir. Wa taslimatu dan wujudnya membaca salam al-ula yang pertama, membaca salamnya saja, adapun nengoknya sunnah ya, membaca salamnya saja. Walaupun tidak nengok enggak apa-apa. Wa niyatul khuruji minas sholati dan wujudnya niat keluar minas sholati dari sholat. Ini kalau menurut Imam Abu Syuja termasuk rukun. Tapi menurut ulama-ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i ini adalah sunnah saja. Wa tartibul arkani dan wujudnya urut rukun-rukun alama atas sesuatu dzakarna yang telah menyebutkan oleh kami hu pada dia ma al bayanu penjelasan tentang arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Di dalam kitab Matnul Ghayati wa Takrimi, Imam Abu Syuja menulis tentang rukun-rukun sholat ada 18. Sedangkan di dalam kitab Fathul Mu'in ada 14, arba'ata asyara ruknan. Karena apa? Karena tumakninah itu ada 4 tempat tumakninah. Yaitu saat ruku harus tumakninah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saat i'tidal harus tumakninah. Yang ketiga saat sujud harus tumakninah. Kemudian yang keempat saat duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Lah, keempat tempat dalam tumakninah ini dijadikan satu, maka rukun sholat ada 14. Tetapi di dalam Matnul Ghayati wa Takrib sekali lagi ada 18. Kemudian yang perlu dikoreksi adalah dikoreksi oleh para ulama, yaitu rukun yang ke-17. Wa niyatul khuruji minas sholati. Ini niat keluar dari sholat. Ini dikoreksi oleh para ulama yang mensyarahi kitab Matnul Ghayati wa Takrib. Kenapa? Karena niat keluar dari sholat itu dengan salam itu sudah keluar gitu menurut para ulama. Wa taslimatul ula. Jadi mengucapkan salam tanpa nengok ya. Ini rukun, kita bahas rukun saja. Kalau nengok ke kanan itu kan sunnah. Tanpa nengok taslimatul ula. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah itu sudah keluar ya.
Makanya rukun yang ke-17 ini dikoreksi oleh para ulama. Kemudian sebenarnya rukun sholat itu terbagi 3. Ada yang membagi 2, ya. Ada yang ruknun qalbiyun dan rukun fi'liyun. Ada rukun qalbiyun dan rukun fi'liyun. Lah rukun qalbiyun itu ya niat. Qalbiyun niat. Kemudian ada rukun qauliyun. Qauli itu ucapan. Kalau rukun fi'liyun sebenarnya niat itu termasuk fi'liyun, ya, fi'ilnya hati gitu. Tapi juga ada yang membagi menjadi 3. Jadi sebenarnya rukun sholat itu terbagi 3, yaitu qalbiyun yang pertama sifatnya hati, kemudian qauliyun ucapan, dan fi'liyun pekerjaan atau perbuatan. Sekali lagi, qalbiyun, qauliyun, dan fi'liyun. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa niat itu qalbiyun itu ya fi'il hati, fi'lul qalbi maksudnya, gitu maksudnya. Kemudian di dalam kitab yang kami susun yaitu kitab Adillatul Ahkam lima Sholihil Anam, kami memilih menulis tentang arkanus sholati itu sab'ata asyara ruknan, 17 rukun. Itu dalam kitab yang kami susun yaitu Adillatul Ahkam lima Sholihil Anam. Kemudian kami jelaskan tentang makna rukun, arkanus sholati dengan furudus sholati dan wajibatus sholati. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu antara rukun, fardun, dan wajib itu sama. Kecuali dalam bab haji, antara arkanul haji, ya, furudul haji dengan wajibatul haji itu berbeda. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi hampir semua bab itu sama antara rukun, fardun, dan wajibun kecuali haji, itu berbeda. Lah, salah satu hal yang menyulitkan para ulama mazhab Syafi'i cara mengurutkan rukun sholat, ya, atau fardu sholat. Rukun yang pertama itu sebenarnya niat atau berdiri ma'al qudrah, berdiri atau takbiratul ihram. Nah, ini yang agak sulit 3 ini. Kenapa kalau niat ditaruh pertama berarti niat itu menjadi syarat, bukan menjadi rukun sholat begitu, ya. Karena kan niat duluan, sebelum dia berdiri sudah niat. Saya niat sholat, usolli fardhal maghribi misalnya. Dan niat itu kan dalam hati. An-niyat wa mahallun niyati al-qalbu. Jadi kalau seandainya misalnya kita menaruh niat itu sebagai rukun pertama, berarti seolah-olah menjadi syarat bukan rukun. Ataukah berdiri dulu? Berdiri, ya kan? Berdiri baru niat. Sedangkan syaratnya niat itu harus takbiratul ihram berbarengan, maksudnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi agak kesulitan ini sebenarnya rukun sholat yang pertama ini niat atau berdiri ataukah takbiratul ihram. Ya kalau seandainya kan berdiri ini kan ada syaratnya, qayyidnya itu ma'al qudrati, harus ada kemampuan. Lah kalau tidak mampu kan, kalau tidak mampu ya bisa duduk kan, julusan dalam keadaan duduk. Nah, kemudian niat ini syaratnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram itu bareng dengan niat hatinya, seperti itu. Nah, bagi para pemula ya untuk sementara hanya diajarkan seperti ini dulu, ya, sebagaimana matnul qoyati wa takrib. Insyaallah nanti kalau sudah semakin alim akan naik kelas step by step. Wallahu taala a'lamu bishawab.